1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 November 2024 Masehi segera dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kepada saudari Sayyidah Sofia sebagai penata acara. Disilahkan untuk melaksanakan tugasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal aliyya ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim ya ayyuhal quddus alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya rabbana allahumma salli sallimi ala muhammadin syafi'il umami wa ali wa jalal anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ighfir yasir tawahhida qarib alif bainana ya rabbana amma ba'du. Ibu Maria Awaliyah, dai dari Tangerang Selatan yang kami muliakan, Ketua Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Tangerang beserta jajarannya yang kami hormati, para bapak, ibu, khadimul Wahidiyah tingkat kabupaten, kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang kami hormati, para bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir yang kami hormati, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang kami hormati, para bapak, ibu, tamu undangan yang kami muliakan, hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, khususnya kaum ibu yang berbahagia. Di malam yang penuh barokah ini, perkenankan kami ikut serta di belakang hadirin hadirat untuk memanjatkan puja-puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala
Pembina Wanita Wahidiyah Kabupaten Kota Tangerang dalam keadaan sehat dan walafiat. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita tandai biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat salam dan barokah yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya, marilah kita haturkan kepangguan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina ila yaumil qiyamah. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang setulus-tulusnya. Semoga senantiasa tercurah keharibaan para awliyaillah wa ahbabillah min awalihim ila akhirihim khususan Hadrati Ghusul Zaman radhiyallahu anhu wa ala alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amadna bi amdadihim kama yaliku bikawabihim. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harap, mudah-mudahan para priantun agung kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang kami sebut di atas, wabil khusus beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghusul zaman radhiyallahu anhu, berkenan mencurahkan syafaat, tarbiyah, barokah, nadrah serta jangkungan doa restunya kepada kita bersama, sehingga acara mujahadah rubusanah dan doa bersama pengamal sholawat wahidiyah yang disponsori oleh Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Kabupaten Kota Tangerang benar-benar diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus bagi perjuangan suci fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, khususnya kaum ibu yang berbahagia, tugas mulia diberikan kepada kami sebagai penata acara. Untuk itu kami mohon doa restu kepada hadirin hadirat, utamanya kepangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjaramat Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Adapun rangkaian acara mujahadah rubu'us sanah pada malam hari ini
adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Muqaddimah sholawat wahidiyah, sebagaimana lazimnya kami tempatkan pada rangkaian acara ketiga. Bersambung pada acara keempat, sambutan. Acara kelima, kuliah wahidiyah. Selanjutnya acara ditutup dengan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat, khususnya kaum ibu yang berbahagia, dengan kesungguhan hati, marilah acara pada malam hari ini kita berbuka bersama dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ibu Evi Sukaisi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta du khulqin adim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yasrif tawahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghawth radiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil karim. Bersambung pada acara ketiga, Muqaddimah Salawat Wahidiyah, yang akan diimami oleh Ibu Khalismah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa amtadu khuluqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wa'amdur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa syamil adama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawahdina qarib wa'alif bainana ya Rabbana. Para hadirin hadirat, mari acara penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita laksanakan bersama dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya, serta dijiwai lillah billah lirrasul lillah.
sampai selesainya permohonan ini. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa khuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad
موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وامدر سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه دلت فدلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه دلت فدلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه دلت فدلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وجل الأنام إسرائيل بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتوحتنا قريب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وسل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا شريف توحدنا قريب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وسل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا شريف توحدنا قريب وألف بيننا يا ربنا الفاتحة وبالله توفيق والهداية ومن الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة والتربية ومن الغوث رضي الله عنه الندى والبركة والكرامة والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. Atas nama panitia dan hadirin hadirat, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Epi Sukaisi dan Ibu Khalismah, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah, amin. Kita ikuti acara keempat, sambutan Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Tangerang yang akan disampaikan oleh
Bapak Ahmad Agus Salim. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayah khairal anam. Rabbun karim wa anta dzul khulqil azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana gfir ya siriftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Yang kami muliakan Ibu Maria Alawiyah, Daiyah utusan dari PW Provinsi Banten, Bapak PW Provinsi Banten beserta jajarannya yang berkenan hadir, yang kami hormati para Bapak Ibu personil Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo tingkat kabupaten, kota, kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang berkenan hadir yang kami hormati, para bapak ibu pelaksana Mujahadah Rubusana yang kami hormati, para bapak ibu pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri yang berkenan hadir yang kami hormati, para tokoh masyarakat, alim ulama dan tamu undangan yang berkenan hadir yang kami hormati, para bapak, ibu, remaja dan kanak-kanak yang kami cintai, serta mujahidin wal mujahidat yang berbahagia. Dalam kesempatan yang mulia pada malam hari ini, perkenankanlah kami ikut serta di belakang para hadirin hadirat untuk memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara Mujahadah Rubusana sponsor DPW Kabupaten Kota Tangerang dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai rasa ungkapan syukur
Mari kita tandai biholina alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan sholawat serta salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruah kepangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ina ila yaumil qiyamah. Tundanya salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan yang tulus kepangkuan para aulia ilah wa ababilah min awalihim ila akhirihim, khususan khasah ila hadrati wasada zaman radhiyallahu an wa ada alaina min barakatihim wa syafatihim wa karamatihim wa amadana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan penuh damba dan harap semoga beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zaman radhiyallahu an, senantiasa mencurahkan syafaat, tarbiyah, barokah, karomah, nadroh serta jangkungan doa restunya kepada kita bersama, sehingga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuahkan manfaat serta peningkatan di segala bidang, khususnya dalam perjuangan suci fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, kami panitia pelaksana mujadah rukun sanah mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan bikudurikum. Selamat datang, selamat mengikuti acara mujadah rukun sanah pengamal sholat wahidiyah Kabupaten Kota Tangerang. Dan mari di dalam mengikuti acara ini kita senantiasa menerapkan ajaran wahidiyah, lilah bilah, li rasul bi rasul, dan lil hos bil hos. Selanjutnya kami panitia penyelenggara menyampaikan ribuan terima kasih kepada para bapak ibu dermawan dermawati atas bantuan baik moral maupun material, baik berupa harta, pikiran, tenaga, waktu dan mujadahnya demi terselenggaranya acara pada malam hari ini. Kami panitia tidak mampu membalas kedermawan mujahidin mujahidat kecuali untayan terima kasih dalam-dalamnya teriring doa jazakumullahu khairati wasadi dunya wal akhirah, amin. Mujahidin mujahidat yang kami muliakan, begitu besar perhatian Bapak dan Ibu dalam mensukseskan acara yang mulia pada malam hari ini, dan begitu besar pengorbanan para Bapak Ibu yang telah diluangkan untuk ikut serta dalam acara mujadah rubusana.
Sekali lagi kami panitia tidak mampu menyambut kedatangan para bapak dan ibu dengan selayaknya. Fasilitas yang tersedia serba terbatas, bahkan adab kami dalam memuliakan hadirin hadirat pun sangat kurang sekali, bahkan tak sepantasnya. Untuk itu kami panitia mohon agungnya samudra maaf dari hadirin hadirat, mujahidin mujahidat, utamanya Kepala Kantor Kanjeng Romo Kyai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu Al-Munadharah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Yayasan Perjuangan Wahidiyah dalam eksistensinya secara formal atau legalitasnya sudah terdaftar di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu di Akta nomor 09 tahun 2011, Kemenkumham RI nomor AHU 973/AH.01.04.2011. Perjuangan Wahidiyah adalah perjuangan mengajak umat masyarakat beriman dan sadar kembali kepada Allah. Sebuah perjalanan panjang dan tak akan berhenti selama masih ada kehidupan di muka bumi ini. Perjuangan Wahidiyah disebut juga perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yakni upaya lahir dan batin yang mengusahakan kejernihan hati dan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengamalkan sholat Wahidiyah dan ajarannya sesuai dengan tuntunan mu'alim sholat Wahidiyah Mbah Kyai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, sholat Wahidiyah bukan suatu aliran dalam Islam yang memberikan ajaran amalan yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Perjuangan Wahidiyah mempunyai tujuan mewujudkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup lahir batin di dunia dan akhirat. Setiap pengamal adalah penyiar sekaligus pembina dan pejuang, karena siapapun yang mengamalkan dan merasakan faidah dan manfaatnya otomatis berkewajiban untuk berjuang mengajak anak, istri, suami, orang tua, saudara, teman, dan masyarakat umum. Hadirin hadirat yang kami muliakan, dalam tuntunan mu'alif sholat Wahidiyah Mbah Kyai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an mengajarkan kepada kita yang pertama, yaitu mujahadah yaumiyah. Mujahadah yaumiyah merupakan mujahadah harian yang harus dilakukan seluruh pengamal sholat Wahidiyah secara munfarid atau sendiri-sendiri sebagai wujud usaha memperjuangkan diri pribadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mujahadah uswiyah, merupakan mujahadah yang dilaksanakan seminggu sekali oleh pengamal sholat Wahidiyah di tingkat desa atau suatu wilayah secara berjamaah dan dilaksanakan secara bergilir di rumah satu pengamal ke rumah pengamal yang lain. Yang ketiga yaitu mujahadah syariah, atau yang sering disebut mujahadah bulanan, yang dilaksanakan 1 bulan sekali
dan diikuti oleh seluruh pengamal di kecamatan. Kemudian ada mujadah busana atau sering disebut dengan mujadah triwulan, dilaksanakan 3 bulan sekali oleh Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota, sebagaimana halnya mujadah busana yang sedang kita ikuti pada malam hari ini. Yang kelima yaitu mujadah nisfusana, merupakan mujadah yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yang diadakan oleh Yayasan Perjuangan Wahidiyah tingkat provinsi. Yang terakhir mujadah kubro, merupakan puncak acara mujadah yang diikuti oleh seluruh pengamal sholat Wahidiyah di Indonesia, bahkan di mancanegara, yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah Kediri, Jawa Timur, yang merupakan tempat lahirnya sholat Wahidiyah dan pusat Yayasan Perjuangan Wahidiyah. Hadirin hadirat rahimakumullah, di Kabupaten Kota Tangerang terdiri dari 42 kecamatan, dan alhamdulillah 12 kecamatan sudah terbentuk KPWan tingkat kecamatan. Di kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat yang belum kenal sholat Wahidiyah untuk mengamalkan dan merasakan faedah sholat Wahidiyah. Juga menghimbau pengamal yang pasif untuk aktif kembali dalam perjuangan Wahidiyah di bawah pimpinan Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Kami juga mengajak segenap Kodimul Wahidiyah tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan. Mari kita junjung tinggi lembaga KPWan. Mari kita sentralisasi dengan meningkatkan zauqiyah kita kepada perjuangan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai. Sehingga usai mujadah busana ini seluruh personil Wahidiyah di Kabupaten Kota Tangerang mampu membuat program kerja nyata, baik menyangkut penyiaran dan pembinaan. Namun tetap harus diingat eksistensi kita sebagai Kodimul Wahidiyah, kita sebagai pembantu panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Kita sebagai corong-corong beliau, sudahkah kita sesuai dengan petunjuk beliau? Adanya kegagalan di sana sini karena kita sudah tak berfungsi sebagai corong beliau. Bahkan kita terlalu berani mengaku ini adalah perjuangan kita sendiri. Untuk itu, pada malam hari ini, malam yang penuh barokah, kita mohon maaf kepada beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Nuwun sewu Kanjeng Romo, sebagai pengamal Kodimul Wahidiyah, kawula sampun tos hatur bilih kawula badhe tansah ngabekti, tapi kenyataannya kawula tetap zalim, glonjong, kawula tetap ingkar, tapi pintar menginjak-injak, mengotori perjuangan suci panjenengan. Maka dari itu, sungguh
Sunjuh Kanjeng Rama Kiai, pengamal Walidiyah Kabupaten Kota Tangerang sungguh minta dibukakan samudra pengampunan panjenengan yang besar. Mohon doa restu panjenengan Kanjeng Rama Kiai. Yakin dengan restu panjenengan kami semua dapat melepaskan ranting-ranting tali-tali seitoni yang melilit, membelit kaki tangan dan hati kami Kanjeng Rama Kiai, sehingga kami semua benar-benar bisa menjadi penderek panjenengan Kanjeng Rama Kiai, jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurah khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadalam ta'abadu wa rabbini wa lisaliya sayyidi syuhaka fa intaru takuntu sahsan halika. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya ayyuhal ghasu salamullah, alaika rabbini bi'idhnillah, wandur ilayya Sayyidi binatrah, musilatil hadratil aliyah. Ya Sayyidi, Ya ayyuhal ghas, Ya Sayyidi, Ya ayyuhal ghas, Ya Sayyidi, Ya ayyuhal ghas. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, demikian yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan khilaf kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-safah wa tarbiyah. Wa min wasa'il zaman radhiyallahu anhu wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama panitia dan hadirin hadirat, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ahmad Agus Salim, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Mari kita ikuti acara kelima kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Awaliyah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad الواحد الصمد يهدي للرشاد
خير خلقك شفيع الأمم يا ربنا صل عليه سلم. والآن غرقنا ببحر الوحدة في كل حال دائما وساعة. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله. وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. أما بعد. Yang kami hormati Yayasan Perjuangan Wahidiyah Provinsi Banten yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Tangerang beserta staf, Khadimul Wahidiyah baik tingkat kota, kabupaten, kecamatan, desa-desa serta imam-imam jamaah yang berkenan hadir pada malam hari ini yang kami hormati. Panitia pelaksana Mujahadah Rubu'us Sanah yang kami hormati. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama yang berkenan hadir pada malam hari ini yang kami muliakan. Para tamu undangan yang berkenan hadir yang kami hormati. Para mujahidin wal mujahidat, para bapak ibu, remaja serta kanak-kanak yang kami cintai, serta tak lupa pula saudari protokol yang kami taati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghadiri Mujahadah Rubu'us Sanah yang disponsori oleh Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Kabupaten Kota Tangerang dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk menyempurnakan rasa syukur itu, marilah kita sanjungkan salawat salam ke pangkuan beliau, Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam, wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ina ila yaumil qiyamah. Amin. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus,
Semoga tercurahkan kepangkuan awliya illah min awalihim ila akhirihim, khususan khasah ila hadrati ghawthi hadha zaman radiyallahu anhu, wa a'ada alayna min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim, wa amadana bi amdadihim kama yaliqu bika wa bihim, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mujahadah rubu'us sanah yang kita laksanakan pada malam hari ini dapat menjadikan sebab terbukanya pintu-pintu hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan sebab terbukanya pintu-pintu rahmatnya Allah, menjadikan sebab terbukanya pintu-pintu ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, serta umat masyarakat jami'al alamin, agar senantiasa sadar kembali berbondong-bondong fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, berkumpulnya kita di sini di majlis yang penuh barokah ini hanya dengan satu tujuan, yakni kita bersimpuh, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampunannya Allah untuk diri kita dan keluarga kita serta umat masyarakat jami'al alamin. Pada malam hari ini mujahadah rubu'us sanah yang disponsori oleh Departemen Pembina Wanita Wahidiyah. Oleh karenanya para petugas acara dari awal hingga akhir disampaikan oleh kaum ibu atau mar'atul wahidiyah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini betul-betul diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisyafaati beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mendapatkan cucuran pancaran nazrah beliau ghawthi hadha zaman radiyallahu an, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, tanpa kita sadari bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, telah memperingatkan kita, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 1, iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat untuk manusia pada hari perhitungan amalnya, sedangkan mereka telah lalai dengan urusan duniawi dan meninggalkan urusan akhirat. Hadirin hadirat yang berbahagia, jikalau kita terlena, jikalau kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan, itu semua ulah tangan manusia itu sendiri. Para hadirin, fenomena alam saat ini sudah membuktikan bahwasannya di akhir zaman ini sesungguhnya kita sudah berada di tepinya jurang neraka jahanam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar.
Pada kenyataannya saat ini sudah kita buktikan banyak bencana demi bencana, musibah demi musibah yang terjadi silih berganti, seperti banjir bandang disebabkan hujan setiap hari, dan belum lama ini terjadi gunung-gunung di beberapa daerah telah memporak-porandakan bumi ini hingga banyak nyawa yang tidak terselamatkan. Itu semua sesungguhnya adalah ulah manusia itu sendiri, para hadirin, yang telah Allah katakan dalam surah Ar-Rum 41 tadi. Lalu apa tujuan Allah menurunkan musibah demi musibah? Allah menurunkan bencana demi bencana ini, para hadirin, liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah menurunkan musibah demi musibah ini semata-mata hanya ingin hambanya cepat sadar kembali ke jalan yang benar. Musibah yang terjadi pada saat ini, bencana yang terjadi pada saat ini, itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, para hadirin, terutama bagi kita pengamal sholawat wahidiyah yang senantiasa lalai, yang senantiasa lupa akan warisan Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, yakni memperjuangkan iman dan takwa umat masyarakat jami'al alamin. Jika kita ingin introspeksi diri, hadirin, sesungguhnya bencana, musibah yang terjadi di depan mata kita itu merupakan kesalahan kita, khususnya para pengamal wahidiyah yang bermalas-malasan bermujahadah, bermalas-malasan berjuang di perjuangan wahidiyah. Kita melupakan dawuh dari beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, dan Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Hadirin hadirat yang berbahagia, namun bersyukurlah kita karena kita telah dipertemukan oleh sholawat wahidiyah. Bersyukurlah kita karena kita telah mendapatkan amalan yang sungguh sangat luar biasa dahsyatnya. Karena dikatakan bahwa aqrabut turuqi ilallah fi akhir zaman khususan lil musrif huwa kafratul istighfar wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang paling mudah, jalan yang paling cepat untuk dapat kita wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman ini, khususnya bagi kita yang senantiasa berlumuran dosa, para hadirin, yakni hanya dengan dua cara. Yang pertama dengan cara memperbanyak memohon ampunannya Allah, memperbanyak istighfar, memohon ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua dengan cara memperbanyak membaca salawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, dengan tujuan inilah, dengan alasan inilah, beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an menta'alif salawat wahidiyah yang berfaedah untuk menjernihkan hati dan ma'rifat billah, tazkiyatun nafsi 'anil radail, dan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya jalan yang paling mudah itu
Salah satunya adalah membaca sholawat para hadirin. Sholawat ini adalah suatu amalan yang sangat istimewa karena tidak terhijab, karena tidak tertutup ataupun tidak terhalang oleh apapun. Karena dengan bersolawat ini kita berwasilah kepada beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu apapun yang Allah tolak ketika kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohonkan hajat-hajat umatnya para hadirin. Oleh sebab itulah beliau Hadratul Mukarram Mbah Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu mentalif sholawat wahidiyah, mentalif amalan yang sungguh sangat luar biasa dahsyatnya. Karena itu adalah salah satu kunci atau jalan kita untuk mudah wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang berbahagia, di dalam perjuangan wahidiyah tidak membedakan gender ataupun usia. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, bahkan kanak-kanak, semuanya diberikan kesempatan yang sama oleh beliau, yakni untuk berjuang, memperjuangkan umat, memperjuangkan iman dan takwa umat masyarakat jami'al alamin. Ini adalah visi dari perjuangan wahidiyah untuk mengajak umat masyarakat agar kembali sadar berbondong-bondong fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam pengamalan sholawat wahidiyah itu sendiri kita dibimbing oleh beliau Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Dengan ajaran wahidiyahnya kita dibimbing untuk menerapkan lillah billah, lirrasul birrasul, lilghawth bilghawth. Lillah, segala aktivitas kita, segala amal baik kita, segala amal perbuatan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, asalkan tidak dilarang oleh Allah, maka penerapannya harus senantiasa semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ke muka bumi ini, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai detik ini pun kita senantiasa berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Rabbul alamin. Disertai dengan billah, merasa dan menyadari bahwa segala gerak-gerik kita, segala aktivitas kita itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain penerapan lillah billah itu sendiri para hadirin, beliau Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu menuntun kita untuk menerapkan lirrasul birrasul. Lirrasul, selain kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa merasa bahwa kita senantiasa melakukan segala amal perbuatan kita, senantiasa mengikuti tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
disertai dengan bir Rasul. Selain kita merasa bahwa segala gerak-gerik kita merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan, kita senantiasa merasa bahwa segala apa yang ada pada diri kita ini merupakan atas jasanya beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nafas kita pun ini merupakan jasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada suatu apapun selain diperantarai oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu mengajak kita pengamal Wahidiyah, mengajak umat masyarakat jami'al alamin agar senantiasa mempraktekkan jalan yang kedua, yakni as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni memperbanyak membaca salawat kepada beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kita membaca salawat, di dalam kita mencintai kanjeng Nabi, di dalam kita menghormati kanjeng Nabi, tidak hanya saat momen maulid saja, tidak hanya saat Isra Mi'raj saja, tidak hanya kita membaca 1 kali saja, tidak hanya membaca sholawat 10 kali saja, bahkan tidak hanya membaca sholawat kepada beliau hanya 100 kali saja, melainkan fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadi. Di setiap berkedipnya mata, wa nafasin, di setiap naik turunnya nafas, bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadi, dan di setiap jumlah bilangan makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini yang mungkin kita tidak mampu untuk menghitungnya para hadirin. Inilah jumlah bilangan solawat yang kita persembahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam solawat wahidiyah, yakni yang kita sebut solawat tauhid, Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad ila akhirih. Hadirin hadirat yang berbahagia, di dalam kita membaca sholawat, di dalam perjuangan wahidiyah itu sendiri biasa kita sebut dengan istilah mujahadah. Mujahadah itu merupakan bentuk audensi kita, bertawajuh kita, sowan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sowan kita ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa kita mengistilahkan membaca sholawat wahidiyah dengan sebutan mujahadah. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin pada malam hari ini ada yang belum mengenal sholawat wahidiyah. Sedikit saya memperkenalkan sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah itu adalah rangkaian doa dan sholawat yang ditaklif pada tahun 1963, yang ditaklif oleh beliau Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Sholawat wahidiyah ini bukan sebuah aliran Bapak Ibu, karena sholawat wahidiyah ini merupakan rangkaian doa dan sholawat yang berfaedah menjernihkan hati, tazkiyatun nafsi 'anil radha'il, dan ma'rifat billah, fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa beliau Mbah Yai Majid qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an memberikan jalan dengan membaca sholawat? Karena memperbanyak membaca sholawat itu sendiri dapat menghapus segala dosa-dosa kita para hadirin.
sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, yang dijanjikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktiru salata alayya wa inna salatakum maghfiratun lidzunubikum. Perbanyaklah membaca solawat kepadaku, karena sesungguhnya solawatmu itu dapat menghancurkan dosa-dosamu. Hadirin hadirat yang berbahagia, dengan tujuan berwasilah inilah beliau Mbah Yai mentaklif solawat wahidiyah. Kita membaca solawat merupakan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikisahkan pada Nabi Adam alaihi salam. Di saat Nabi Adam alaihi salam melakukan satu kali dosa, hadirin, karena memakan buah khuldi, Allah Subhanahu wa ta'ala murka karena Nabi Adam telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Nabi Adam alaihi salam menangis memohon ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala selama 200 tahun lamanya, para hadirin. Namun tak kunjung juga Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak Nabi Adam tersadar. Kemudian Nabi Adam matur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi, bihaqqi Muhammadin faqad Ya Rabbi, bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li ya Allah. Ya Tuhanku, dengan hak kemuliaan Muhammad, sudikah Engkau mengampuni dosaku ya Allah? Kemudian Allah menjawab, Kaifa arafta Muhammad ya Adam, walam khalaqtuh. Bagaimana engkau mengetahui Muhammad wahai Adam, sedangkan aku belum menciptakan Muhammad saat ini? Kemudian Nabi Adam alaihissalam menjawab, Wahai Tuhanku, Maha suci Engkau ya Allah. Ketika Engkau menciptakan aku, tak sengaja aku menengadahkan wajahku dan melihat tiang-tiang penyangga arsy-Mu. Di sana tertulis lafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saat itu aku yakin bahwa tidak ada makhluk satupun yang istimewa ketika namanya bersanding di nama-Mu ya Allah. Maka saat itu pun aku sadar bahwa Muhammad ini adalah sosok yang sangat spesial bagi-Mu ya Allah. Kemudian Allah menjawab, Sodaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam, sesungguhnya Muhammad itu adalah keturunanmu. Sesungguhnya Muhammad itu adalah kekasihku. Sesungguhnya Muhammad itu belahan jiwaku Adam. Jika tidak karena Muhammad, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Jika tidak karena Muhammad wahai Adam, aku tidak akan menciptakanmu di alam semesta ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, Nabi Adam alaihissalam yang hanya melakukan satu kali dosa, harus ratusan tahun beliau Nabi Adam memohon ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus 200 tahun lamanya Nabi Adam menangis memohon ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita para hadirin? Mungkin dosa kita sepanjang umur kita telah menutupi seluruh umur kita. Dosa-dosa kita telah menumpuk gunung, telah menutupi umur kita. Mungkin akan sangat tidak mungkin Allah akan mengampuni dosa kita
karena terlalu banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan welas asih beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta jaminannya Allah melalui malaikat Jibril. Ya Jibril, apa jaminan untuk umatku saat umatku menghadapi sakaratul mautnya, wahai Jibril? Kemudian Jibril matur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Jibril kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata Allah, jika nanti salah satu umatmu menghadapi sakaratul mautnya 1 jam saja, dia ingat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, wahai Rasul. Tapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menangis. As-sa'atu li ummati katsirah ya Jibril. 1 jam itu sangat lama, wahai Jibril, untuk umatku. Bagaimana nanti dalam 1 jam itu umatku akan ingat kepada Allah? Jangan-jangan di detik terakhir umatku akan diseret-seret oleh nafsunya, diseret-seret oleh iblis, wahai Jibril. Mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jaminan yang bisa membahagiakanku, wahai Jibril. Kemudian Jibril matur lagi kepada Allah, dan Allah pun menjawab, jika salah satu umatmu ya Rasul, wahai Rasulku, wahai kekasihku, jika nanti salah satu umatmu menghadapi sakaratul mautnya, sedangkan ia selama hidupnya bergelimangan dalam dosa, dan dia belum ingat kepadaku, dan ketika nyawanya berada di tenggorokan hatta balagha ruhul hulqum, dia ingat kepadaku dan bertaubat kepadaku, faqad ghafartu lahum, maka saat itu pula aku akan mengampuni dosa-dosa umatmu, wahai kekasihku. Ini jaminannya Allah atas belas asihnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, wahai para pengamat. Beruntunglah kita dipertemukan oleh amalan yang sangat luar biasa, yang senantiasa dibimbing oleh beliau Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, untuk senantiasa berwasilah kepada beliau baginda Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar kasih sayang cintanya Rasulullah kepada kita, para hadirin. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mencintai beliau Rasulullah ataukah belum? Itu sudah terbukti bahwasanya banyak bencana yang silih berganti di depan mata kita. Itu merupakan bukti bahwasanya cinta kita kepada beliau itu adalah palsu, para hadirin. Karena jika kita tulus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memohonkan barokahnya di muka bumi ini. Sebagaimana yang Allah katakan, walau ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jika penduduk suatu bangsa, penduduk suatu negara benar-benar bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, pasti Allah akan limpahkan barokahnya, baik barokah dari langit maupun barokah dari bumi. Namun pada kenyataannya, hadirin hadirat, barokahnya Allah itu jauh dari kita, hadirin hadirat. Itu semua disebabkan oleh kita, khususnya pengamal Wahidiyah yang bermalas-malasan berjuang menggandeng
umat masyarakat jami'al alamin agar senantiasa berbondong-bondong sadar fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, di sini kita semua telah mengakui bahwasanya kita derek beliau Al-Ghawth hadzal zaman radhiyallahu an. Al-Ghawth itu adalah naibul Rasul. Al-Ghawth itu adalah wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ghawth itu adalah penerus perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah pilih untuk meneruskan tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga akhlakul karimah umat masyarakat jami'al alamin. Ini adalah tugasnya Al-Ghawth hadzal zaman radhiyallahu anhu. Di sini kita meyakini bahwa Al-Ghawth itu nyata, Al-Ghawth itu ada. Namun sudahkah kita meyakini bahwa Al-Ghawth itu benar-benar menjangkau kita? Bahwasanya Al-Ghawth itu senantiasa mengakui kita. Karena lisan kita hanya mengaku-ngaku saja. Tapi perjuangan wahidiyah kita tinggalkan, mujahadah kita tinggalkan, kita lalai dengan urusan duniawi. Perjuangan wahidiyah saat ini sangat membutuhkan kita para hadirin. Oleh sebab itu, di sini beliau Mbah Kiai Haji, di sini beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, tak henti-hentinya selalu mengingatkan kita untuk senantiasa berjuang di perjuangan wahidiyah. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, kita gandeng keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita, bahkan umat masyarakat jami'al alamin. Karena jika kita tidak menjalankan amanah yang beliau berikan kepada kita, maka tidak menutup kemungkinan tangan kita akan terlepas dari genggaman beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Karena kita hanya mengaku-ngaku di lisan saja para hadirin, kita akan tertinggal di gerbong beliau. Karena faktanya saat ini kita sangat bermalas-malasan. Kita melupakan apa yang didahulukan beliau. Di sini saya akan menceritakan saat saya diklat daiyah di Provinsi Jawa Barat. Salah satu personil pusat matur di makom beliau di makom Kanjeng Romo Latif Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Karena setelah kewafatan beliau, personil ini masih ragu siapakah sebenarnya Al-Ghawth itu. Hatinya belum mantap. Lalu personil ini tirakat bermujahadah dari pagi sampai malam setiap hari, namun belum ada jawaban. Pada suatu ketika, saat personil ini sedang bermujahadah lagi di makom Kanjeng Romo Latif Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu, Kanjeng Romo rawuh dan menggandeng tangan personil ini berjalan menuju dalamnya Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Saat itulah personil ini yakin bahwasanya penerus Kanjeng Romo Latif, bahwasanya Al-Ghawth adalah beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Dan jauh sebelum Kanjeng Romo Latif wafat,
saat salah satu pengamal dari DKI sowan kepada beliau, dan Kanjeng Rama Latif qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat membaca dan melihat isi hati seluruh makhluk di alam semesta ini. Namun hanya satu hati yang tidak mampu aku tembus hatinya. Sambil menangis, beliau Kanjeng Rama Latif mengatakan, hati itu adalah hatinya Gus Fikri. Hati itu adalah Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang berbahagia, jauh dari Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Latif wafat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan sosok Al-Ghaus fi hadzal zaman radhiyallahu anhu yang harus kita yakini para hadirin. Oleh sebab itu, mari di kesempatan pada malam hari ini kita gandol, kita deret di belakang beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, khususnya seluruh pengamal Wahidiyah di Provinsi Banten ini, senantiasa dicangking oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina في كل لمحة ونفس بعدد ما. اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم تمام. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في رجة بحر حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما حاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاديا وأصله وروحه ودريه، وقد ظلمت أبدا وليس لي يا سيدي
الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاديا وأصله وروحه وقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي وإن ترد كنت شخصا يا شافي الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هاديا وأصله وروحه وقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي وإن ترد. Bapak Ibu, masih ingatkah saat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat sakaratul mautnya, saat dimana nyawanya sudah di tenggorokan beliau, yang beliau ingat hanya satu nama, hadirin. Beliau tidak memanggil anak-anaknya, beliau tidak memanggil istrinya, beliau tidak memanggil sahabatnya. Yang beliau ingat dan beliau panggil adalah kita, ummati, ummati. Yang beliau ingat dan beliau panggil saat sakaratul mautnya di tenggorokan, beliau hanya memanggil kita, ummati, ummati. Wahai umatku, wahai umatku. Mari pada malam hari ini kita sambut panggilan beliau, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya ayyuhal mawtu salamullah alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi musilatil lihadratil ya ayyuhal mawtu salamullah alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi musilatil lihadratil ya ayyuhal mawtu salamullah alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi bidangrak musilatil lihadratil aliyah. Tuh Kanjeng Romo Yai, ini kami para pengamal Wahidiyah Kota Tangerang. Secara lisan kami mengaku-ngaku sebagai pendiri panjenengan. Secara lisan kami mengaku-ngaku berjuang di perjuangan panjenengan. Namun pada kenyataannya justru kami yang menghancurkan perjuangan panjenengan, Kanjeng Romo. Namun apapun itu, betapapun hinanya kami, betapapun bobroknya moral kami mohon padamu, Kanjeng Romo, jangan engkau lepaskan genggaman tangan kami, Kanjeng Romo. Raihlah tangan kami, Kanjeng Romo, ya Sayyidi, ya ayyuhal maut, ya Sayyidi, ya ayyuhal maut, ya Sayyidi, ya ayyuhal maut, ya Sayyidi, ya ayyuhal, ya Sayyidi, ya ayyuhal maut, ya Sayyidi, ya ayyuhal maut, ya Sayyidi, ya ayyuhal maut. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang berbahagia, yakinlah bahwa permohonan kita walaupun singkat senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Syafaati beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mendapatkan pancaran nazar beliau Ghawthi hadzal zaman radhiyallahu anhu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah, wa min Ghawthi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum wa alaikumna warahmatullahi wabarakatuh.